Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal coba bedah keyakinan dari kanal YouTube The Mahdi Has Appeared. Kita nggak akan cuma lihat dari luar, tapi kita bakal coba masuk ke cara pikir mereka, lewat jawaban-jawaban yang mereka kasih langsung ke para pengikutnya. Kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja mungkin bikin kaget. Pertanyaan ini langsung ngebawa kita ke sisi esoteris dari keyakinan ini. Ada seorang pengikut yang nanya, boleh nggak sih kita pakai jimat? Nah, jawaban dari sini bakal jadi titik awal perjalanan kita. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari hal-hal esoteris kayak jimat, terus kita masuk ke doktrin utamanya tentang pasukan pilihan dan pemimpin mereka yang katanya sempurna. Habis itu, kita lihat gimana mereka baca ulang kitab suci, dan terakhir kita bahas gimana semua ini nyambung ke etika di kehidupan nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, soal kekuatan dan alat-alat esoteris. Sebenarnya apa aja sih yang diizinkan dalam keyakinan ini? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Ternyata, menurut sumbernya, pakai jimat itu biasa aja, boleh banget. Mereka bilang ini tuh udah ada presidennya kok di tradisi Yahudi dan Islam. Jimatnya bisa macam-macam, bisa dari tulisan di kertas, kulit rusa, atau bahkan ukiran di cincin. Tujuannya, ya buat perlindungan atau buat rejeki. Nah, di sini nih perbedaannya jadi penting banget. Ini bukan soal ilmunya apa, tapi soal dipakainya buat apa. Pembicaranya ngejelasin, belajar sihir apapun, bahkan yang disebut sihir hitam, itu nggak dilarang. Yang haram itu tindakannya, kalau ilmunya dipakai buat nyakitin atau manipulasi orang lain. Analoginya modern banget. Ponsel itu kan halal, tapi jadi haram kalau dipakai buat nonton porno. Ilmunya netral, niatnya yang dihakimi. Oke, dari jimat dan sihir, kita beralih ke konsep kelompok inti mereka. Mereka yang jadi pusat untuk mewujudkan janji ilahi. Siapa sih orang-orang terpilih yang masuk ke pasukan elit ini? Angkanya spesifik banget loh. Menurut mereka, biar sebuah negara ilahi bisa berdiri, jumlah orang beriman berkualitas harus nyampe tepat 10.313 orang. Ini pun dibagi lagi, ada lingkaran dalam isinya 313 orang, sama lingkaran luar yang lebih besar isinya 10.000 orang. Kutipan langsung dari sumber mereka, ini ngasih gambaran yang kuat banget soal kualitas para pengikut elit ini. Hati mereka dibilang seperti besi dan ketaatan mereka itu mutlak, bahkan lebih taat dari seorang hamba ketuanya. Wah, ini benar-benar level iman dan kepatuhan yang luar biasa. Nah, dari para pengikut, kita pindah ke pemimpinnya. Di bagian ini, kita bakal bahas klaim-klaim besar yang dibuat soal status ilahi dari pemimpin gerakan ini. Ada seorang pengikut yang nanya langsung ke intinya, benar-benar menantang status otoritas sang pemimpin. Pertanyaan ini jadi panggung buat sebuah jawaban yang sangat tegas. Dan ini dia jawabannya. Ya, saya maksum. Lugas banget. Logikanya begini, kalau Tuhan nyuruh kita buat nurut sama seseorang, orang itu harus sempurna, nggak mungkin salah. Kenapa? Biar nggak nyesetin para pengikutnya. Ini jadi fondasi utama dari doktrin mereka. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menarik menurut saya. Gimana sih teks-teks suci yang udah kita kenal itu ditafsirkan dengan cara yang unik banget sampai membentuk cara pandang mereka? Waktu ditanya soal pembenaran penaklukan Kanaan di Perjanjian Lama, mereka ngasih 3 lapis penjelasan. Pertama, itu perintah Tuhan, jadi ya pasti benar. Kedua, Tuhan itu kan maha tahu, jadi dia udah lihat kalau anak-anak itu gedenya bakal jadi tiran, jadi membunuh mereka itu semacam tindakan belas kasihan. Dan yang ketiga, ini yang paling unik, ada konsep reinkarnasi karma. Katanya, jiwa-jiwa itu lagi dihukum buat dosa mereka di kehidupan sebelumnya. Tapi tunggu dulu, ada catatan yang penting banget di sini. Sumbernya negasin kalau pembenaran kayak gini tuh nggak bisa dipakai sama sembarang orang di zaman sekarang. Tindakan semacam itu cuma sah kalau dilakuin sama orang yang benar-benar ditunjuk langsung sama Tuhan dan bertindak atas perintahnya. Di sini kita lihat gimana sebuah istilah kunci itu definisinya dirombak total. Buat mereka, Injil itu bukan cuma 4 kitab yang kita kenal di Alkitab. Bukan. Buat mereka, Injil itu adalah setiap kumpulan perkataan Yesus yang otentik. Artinya, teks-teks non-kanonik kayak Injil Maria atau Barnabas pun bisa dianggap Injil juga. Terus, gimana ceritanya dosa bisa terjadi di Firdaus? Penjelasannya gini. Firdaus di cerita Adam itu bukan surga di langit, tapi Taman Eden, sebuah lokasi fisik di bumi, katanya sih di wilayah Irak sekarang. Dan karena manusia, bahkan malaikat, dikasih kehendak bebas, ya pelanggaran tetap bisa terjadi, sekalipun di tempat yang kelihatannya sempurna. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat gimana konsep-konsep teologi yang tadi itu diterapin dalam dilema etika di dunia nyata. Ini nih studi kasus nyata dari seorang pengikut. Dia petugas bea cukai,
Terus dia nanya, etis nggak sih kalau saya terima hadiah, ya, intinya suap ya, biar pengusaha bisa bayar pajak lebih ringan? Ini pertanyaan yang benar-benar nguji iman dalam pekerjaan sehari-hari. Jawabannya tegas, tanpa kompromi. Menerima suap itu haram total dan ada peringatan keras kalau pelakunya bisa masuk neraka kalau nggak tobat dan balikin uangnya. Ini penolakan mutlak terhadap korupsi. Tapi larangan ini nggak berhenti di situ. Mereka bahkan bilang ada 3 profesi yang nggak akan dapat rahmat Tuhan di hari kiamat. Polisi, hakim, dan petugas pajak. Ini nunjukin pandangan yang sangat kritis terhadap institusi negara. Nah, jadi akar masalahnya bukan cuma suap. Prinsip dibaliknya jauh lebih luas. Dinyatakan haram buat kerja untuk pemerintah yang dianggap tiran dalam posisi apapun. Secara spesifik, mereka nyebut pemerintah Malaysia itu zalim dan gak sah. Jadi, kerja buat pemerintah itu dianggap terlarang dalam keyakinan ini. Jadi kenapa sih semuanya ini diajarin lewat tafsir kitab suci, bukan sebagai pengetahuan langsung aja? Ternyata ada 3 alasan. Pertama, biar lebih bisa dipercaya, karena pakai sumber yang audiensnya udah yakini. Kedua, kemampuan menafsirkan ini dianggap karunia dari Tuhan yang cuma dikasih ke pemimpin terpilih. Dan ketiga, kitab suci itu dianggap kayak Matrix, yang penuh kode rahasia, dan cuma imam yang maksum yang punya kuncinya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang provokatif. Kalau penafsirannya udah sedalam dan se-ekstrem ini, sampai mendefinisikan ulang istilah kunci dan membenarkan tindakan-tindakan kontroversial, di mana sih batasnya? Kapan menafsirkan ulang sebuah kitab suci itu jadi sama aja dengan, ya menulis kitab yang baru? Coba deh, pikirkan.